Ujian terbuka promosi doktor program studi linguistik Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Saudara Eko Joko Trihatmono dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji dan segenap hadirin yang berbahagia, sebelum sidang saya buka, marilah sejenak kita berdoa dengan harapan semoga ujian terbuka promosi doktor pada pagi ini bisa berjalan dengan baik. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Ujian terbuka promosi doktor program studi linguistik Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Saudara Eko Joko Trihatmono pada hari ini Rabu 15 Januari 2020 saya nyatakan dibuka. Pengantar promotor Profesor Dr. Jatmika MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, para hadirin sekalian kami banggakan, kami hormati. Saudara Eko Joko Trihatmono adalah pelaku seni, negosiator seni yang di dalam dunia Pak Eko Joko Trihatmono terjadi fenomena kebahasaan yang sangat menarik. Pelaku seninya sama, dalangnya sama, benarnya sama, tapi dengan negosiator yang berbeda, harga bisa berbeda. Itu yang menjadikan Pak Eko tertarik untuk melihat bagaimana bahasa diolah untuk bisa membuat harga itu fluktuatif di dalam dunia seni. Maka hari ini saya serahkan Pak Eko Joko Trihatmono untuk menghadapi ujian terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Dipersilahkan Saudara Promovendus untuk menempatkan diri dan dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi Saudara dalam waktu tidak lebih dari 20 menit mulai sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penguji serta tamu undangan yang berbahagia. Perkenanlah kami untuk mempresentasikan hasil disertasi saya berjudul Tindak Tutur dan Kesantunan dalam Bernegosiasi, Pengadaan Jasa Hiburan Seni Tradisi Kerawitan Jawa di wilayah Surakarta. Ada Sekar Mocopat Pangkur, Pocong. Ngilmu iku kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantos sani setya budya pangegesing turangkara. Ini adalah contoh Sekar Mocopat bawa katampen ladrang mococung pelok 6. Kalau dalam kerawitan itu termasuk ladrang berupa gending berwujud ladrang pocong. Latar belakang penelitian saya adalah wilayah Surakarta itu terdiri dari Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten. Disebut dengan Subo, Suka, Wonosraten. Sebagian dari mereka bila mempunyai hajat masih menghadirkan seni tradisi karawitan. Untuk menghadirkan dan atau menanggap seni karawitan tersebut pasti diperlukan negosiasi. Jenis tindak tutur apa saja yang digunakan oleh penanggap atau pelaku seni? Bagaimana strategi bertutur antara penanggap dan pelaku seni? Bagaimana strategi kesantunan yang digunakan oleh penanggap dan pelaku seni? Tujuan penelitian mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur yang digunakan oleh penanggap dan pelaku seni. Menjelaskan strategi bertutur yang digunakan oleh penanggap dan pelaku seni. Menjelaskan strategi kesantunan yang digunakan oleh penanggap dan pelaku seni.
Sedangkan untuk Surakarta sendiri, kota, Boyolali dan Klaten lebih sering menghadirkan campur sari atau organ tunggal. Ini sebagai pembatasan penelitian kami. Tindak tutur, teori ini mengacu teori Searle, mengklasifikasikan tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Teknik kesantunan mengacu pada teori Brown and Levinson, berbicara secara tidak langsung, berbohong dengan santun, menggunakan eufemisme, menggunakan penanda modalitas untuk menunjukkan ketidakpastian tentang sesuatu, menggunakan penanda afektif untuk menunjukkan bahwa pembicara khawatir tentang sesuatu. Strategi kesantunan mengacu pada teori Brown and Levinson, strategi bald on record, bertutur terus terang tanpa basa-basi. Kesantunan positif menunjukkan rasa hormat kepada mitra tutur. Kesantunan negatif menghindari wajah negatif atau mitra tutur dengan rasa hormat. Strategi off record, bertutur secara samar-samar atau tidak langsung. Analisis data mengacu saran dari Spradley, ada 12 tahapan. Demi hemat waktu, sesuai dengan kebutuhan dimodifikasi menjadi 5 tahap. Hasil penelitian, tindak tutur asertif ada 7 fungsi: melaporkan, memberitahu, mengakhiri, mengakui, menjelaskan, menyatakan, dan menyetujui. Tindak tutur deklaratif ada 3 fungsi: memutuskan, menegaskan, meyakinkan. Sedang tindak tutur direktif ada 5 fungsi: meminta, menanyakan, menasihati, menyarankan, dan menyuruh. Tindak tutur ekspresif ada 4 fungsi: berterima kasih, meminta maaf, mengucap salam, dan memuji. Tindak tutur komisif ada 4 fungsi: berjanji, menawarkan, menolak, dan menyetujui. Tindak tutur asertif paling banyak digunakan, sedangkan tindak tutur ekspresif paling sedikit digunakan dalam negosiasi ini. Strategi bertutur, muncul strategi bertutur secara langsung atau direct, dan strategi bertutur tidak langsung atau indirect. Ini semua berfungsi untuk menolak harga yang ditawarkan pelaku, dilakukan oleh penanggap. Direct wujudnya penolakan langsung oleh penanggap, sedangkan indirect wujudnya tuturan yang menyatakan kondisi ekonomi penanggap. Teknik kesantunan lebih menonjol jenis berbicara secara tidak langsung, sering muncul dan paling banyak digunakan. Peringatan, penanggap jangan sekali-sekali menantang harga kepada pelaku seni, sebab orang Jawa itu seni kuwi menawa dijaluk diwenehke, dene menawa dituku larang. Seni itu jika diminta akan diberikan dengan cuma-cuma, jika dibeli akan mahal. Penanggap jangan sekali-sekali menyanjung kehebatan kelompok seni milik pelaku seni tersebut, walau melanggar maksim pujian, memaksimalkan pujian terhadap orang lain. Untuk menghindari praktek percaloan, sebaiknya penanggap bertemu langsung dengan pelaku seni atau mengajak teman dan saudara yang pandai bernegosiasi. Insya Allah sukses dalam mengadakan hiburan. Terima kasih. Matur nuwun. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, akan terlebih dahulu saya perkenalkan yang bertindak selaku Dewan Penguji pada ujian terbuka kali ini. Yang duduk di paling kiri dari saya, beliau adalah penguji dari luar UNS. Beliau dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Giyoto M.Hum. Sebelah kanannya Dr. Giyoto adalah Bapak Dr. Dwi Purnanto M.Hum dari UNS. Kemudian di sebelah kiri saya pas, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Andes M.R. Nababan, M.Ed, M.A. PhD. Kemudian yang duduk di paling kanan dari saya, beliau adalah Profesor Dr. Joko Nurkamto, M.Pd, selaku co-promotor 2. Di sebelah kirinya Prof. Joko adalah Profesor Dr. Sumarlam, MS, selaku co-promotor 1. Dan sebelah kirinya Prof. Sumarlam adalah beliau Bapak Profesor Dr. Jatmika, MA, sebagai promotor. Dan sebelah kanan saya pas, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Warto sebagai sekretaris pada ujian kali ini, dan saya sendiri Direktur Pasca selaku ketua untuk memimpin sidang pada ujian terbuka kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada Mas Eko yang belum lama itu ujian tertutup masih begitu, tapi ini setelah saya lihat dalam waktu dekat terbuka ini sangat bagus perkembangannya dalam laporannya. Jadi saya apresiasi terhadap proses finishing laporan penelitiannya, disertasinya. Dan selamat juga buat Mbak Eko dan keluarga. Mas Eko, pertanyaan pertama, apa yang mengganggu Promovendus untuk meneliti ini? Ini menarik. Jadi ternyata ada strategi tawar-menawar yang kemungkinan di budaya lain itu tidak ada, bahkan mungkin punya cara lain dalam negosiasi, istilahnya tawar-menawar. Di mall sudah tidak berlaku, ya. Mungkin di Kerawitan sama Solo Urgent aja yang masih berlaku, atau di pasar-pasar. Selain harga sama, barang beda, barang sama, harga beda, tergantung nego, gitu kan? Apa lainnya yang kelihatannya mungkin ada manfaat, impact langsung kepada kehidupan masyarakat terkait barang seni ini menurut Promovendus? Saya terketuk hati saya ketika ada masyarakat mau menghadirkan sebuah seni karawitan, tidak mau bernegosiasi, cukup dititipkan kepada kalau sekarang bisa dikatakan orang yang bisa negosiasi kalau di daerah saya namanya maklar atau calo. Saya juga pernah terimbas itu, harganya 10 juta. Calo ini menawarkan pada yang punya kerja itu 15 juta. Kami sebagai pelaku seni, ini harus dirombak, ini harus dikabarkan dengan para warga masyarakat Solo Raya supaya tidak terjadi seperti itu. Ya. Dan cukup mudah, hanya dengan negosiasi yang santun. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit lantai 6. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan. Saya bacakan dari persoalan ketua penguji ujian terbuka disertasi dari nama Eko Joko Trihatmono, NIM D130 program studi S3 Linguistik dengan minat utama linguistik pragmatik pada hari ini Rabu 15 Januari 2020 dengan judul disertasi tidak tutur dan kesantunan dalam bernegosiasi pengadaan jasa hiburan seni tradisi karawitan Jawa di wilayah Jawa Tengah. Menyatakan bahwa Promovendus telah lulus ujian terbuka promosi doktor dengan predikat sangat memuaskan. Dengan mengucap alhamdulillah ujian terbuka dari doktor program studi linguistik pasca sarjana Universitas 11 Maret Saudara Eko Joko Trihatmono pada hari ini Rabu 15 Januari 2020 saya nyatakan ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilakan tim penguji beserta Dr. Eko Joko Trihatmono